Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Kak. Ya, gimana kabar hari ini teman-teman semua? Pusing. Baik ya? Baik, Kak. Ya, oke. Nggak stres kan karena habis bahas TWK Ya, yang kemarin. Ini ada yang soalnya ada yang sudah pusing-pusing ini habis bahas NKRI dan Pancasila kemarin. Nah, oke, luar biasa. Jadi teman-teman tetap semangat. Dan pada malam hari ini ya, kita terlepas dari eh, materi terkait dengan wawasan kebangsaan dan sebagainya, tetapi kita akan ke materi bahasa Indonesia pada malam hari ini. Nah, jadi mungkin untuk materi malam hari ini sudah teman-teman semua dapatkan dari semenjak bangku kuliah ya, atau bangku sekolah dari SMP sampai SMA maupun sampai kuliah terkait dengan bahasa Indonesia. Nah, jadi sekiranya ini hanya mengulas kembali, dan kita mencari tips dan trik bagaimana nanti cara menyelesaikan eh, tes bahasa Indonesia ini tentunya dengan cepat dan tepat seperti itu. Jadi malam hari ini teman-teman kita akan langsung saja bahas materi bahasa Indonesia, sub materi terakhir dari tes wawasan kebangsaan. Sekali lagi mohon izin teman-teman untuk menstabilkan jaringan, jadi saya off kamera saat saya share em, materi karena supaya tidak nge-lag jaringannya. Oke teman-teman, tunggu. Ya, pada malam hari ini ya, pertemuan ke-18 teman-teman, materi bahasa. Oke. Nah, jadi di sini sebelum itu kita harus mengetahui berdasarkan kisi-kisi dari keputusan Menpan RB yang terbaru ya, sesuai tahun ini. Jadi ada di situ dijelaskan terkait dengan tujuan tes bahasa. Oleh itu, pada malam hari ini kita harus mengetahui apa tujuan dari tes bahasa ini. Nah, tentunya dari tujuan dari tes bahasa ini mampu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang sangat penting kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tentunya terkait tes ini teman-teman tidak lepas dari materi-materi yang telah dapatkan selama kita sekolah, seperti itu. Nah, jadi terkait dengan TWK Bahasa Indonesia ini teman-teman memang materinya cukup luas ya, di mana cakupan materi bahasa Indonesia ini luas dan sulit untuk diprediksi seperti apa. Nah, terkadang soal bahasa Indonesia ini terkait dengan pokok paragraf, majas, penggunaan ejaan yang disempurnakan, kemudian kalimat efektif dan tidak efektif, jenis paragraf, dan lain-lain. Nah, sementara soal dari TWK Bahasa Indonesia ini biasanya sekitar 3 sampai 4 soal. Nah, kemudian soal yang sering muncul, nah berdasarkan pengalaman saya kemarin juga saat ikut tes, itu yang sering keluar itu teman-teman itu pokok pikiran ya, kemudian kesalahan kalimat. Nah, kalimat efektif di mana oleh sebab itu kita harus lebih fokus kepada tiga hal itu. Seperti mencari ide pokok dari paragraf seperti apa. Itu narasinya kan panjang. Nah, itu nanti kita akan bahas di latihan soalnya bagaimana penerapannya, tips dan trik dalam menghadapi soal-soal bahasa Indonesia. Nah, kemudian ada juga soal bahasa Indonesia itu yang menggunakan penalaran. Nah, jadi soal TWK bahasa Indonesia itu kadang bisa dinalar. Oleh sebab itu kita harus sering latihan soal sehingga kita bisa memperkuat penalaran dan melatih agar lebih cepat menentukan ide pokok sebuah paragraf. Nah, yang memang untuk penalaran ini teman-teman kita ketika sudah tahu kata kuncinya seperti apa, nah, itu untuk memperkuat penalaran itu kita terus latihan soal. Karena setiap soal itu mempunyai tingkat kesulitannya sendiri dan beda cara penalarannya seperti apa. Nah, itu nanti bisa banyak referensi teman-teman ya untuk terkait latihan-latihan soalnya seperti apa.
Di sini teman-teman yang pertama ya, karena eh, yang sering keluar nih, berdasarkan yang sering keluar itu, yaitu mencari atau menentukan gagasan utama atau ide pokok. Nah, jadi ini tips menentukan gagasan utama ide pokok. Jadi pertama, itu kan soalnya itu narasi teman-teman panjang. Nah, kita disuruh menentukan apa gagasan utama, apa ide pokok dari paragraf di atas, dari narasi di atas. Nah, seperti itu. Jadi, kita yang pertama itu kita harus bisa membaca cepat. Sekali lagi, kita harus baca dari soalnya, apa yang ditanyakan. Kita mulai dari soalnya. Kemudian, setelah dari soalnya itu, kita lihat apa yang ditanyakan ya dari soalnya. Misalkan gagasan utama. Nah, berarti kan ini intinya, temanya itu apa gitu. Jadi kita harus membaca cepat, membaca dengan cepat saat menentukan ide pokoknya dari narasi tersebut. Nah, kemudian dalam menentukan ide gagasan utama itu, teman-teman tidak boleh beropini ya, tidak boleh beropini. Jadi jangan beropini. Kenapa? Karena ide pokok itu melekat pada paragraf tersebut. Nah, jadi tidak boleh keluar. Jadi kita tidak boleh keluar konteksnya dari bacaan. Nah, ide pokok itu sudah pasti ada di dalam bacaan. Jadi kita ketika nanti eh, opsi jawabannya itu kan mengecoh. Biasa banyak opini-opini atau tambahan-tambahan kata yang biasa menjadi bahan pengecoh atau sebagai ranjau di situ. Nah, kita jangan fokus di situ kelihatan masuk akal, tetapi kita tetap cari kata-kata yang memang ada di dalam paragraf itu. Nah, kemudian di sini ide pokok ada di awal paragraf atau di akhir paragraf. Nah, seperti kita sudah pelajari selama kita ada di bangku sekolah. Nah, itu memang ide pokok itu ada dua teman-teman yang kita secara umum, yaitu ide pokok yang ada di awal paragraf dan di akhir paragraf, yang deduktif dan induktif. Nah, kemudian ide pokok paragraf terakhir ya, itu induktif. Nah, di mana memiliki ciri di akhir bacaan. Nah, jadi biasa kalau kita menentukan ide pokok di akhir itu yang induktif ya. Nah, itu biasa ada ciri-cirinya nih. Ada ciri-ciri di akhir bacaan, di akhir paragraf. Nah, gitu. Nah, di situ biasa apa? Kata-kata yang menjadi ciri khas ya untuk ide pokok di akhir itu, yaitu jadi, oleh sebab itu, dengan demikian, sebagai kesimpulan dan lain-lain. Nanti kita lihat lebih jelasnya saat latihan soal. Nah, kemudian tentunya kalau ide pokok deduktif ya, ini kan kalau ide pokok induktif ini kan ide pokok paragraf terakhir. Tetapi kalau ide pokok induktif, ide pokok yang di depan ya, itu adalah ide pokok deduktif. Nah, ingat saja kalau deduktif berarti depan, kata depannya deduktif depan. Jadi di awal paragraf seperti itu. Nah, itu nanti bunyinya di situ secara umum, teman-teman. Kalau sifatnya ide pokok paragraf deduktif, itu dari umum ke khusus. Di mana di situ dijelaskan umum terlebih dahulu, kemudian kata-kata selanjutnya itu merupakan keterangan atau penjelasan dari kalimat yang umum tadi. Itu ciri khas dari paragraf deduktif. Tetapi kalau untuk paragraf induktif, itu kebalikannya. Jadi dijelaskan dulu penjelasannya, kemudian ada kesimpulannya itu tadi, ide pokoknya di akhir. Nah, nanti itu lebih jelasnya saat kita latihan soal. Nah, kemudian ide pokok biasanya itu mengandung kata yang biasanya berulang atau repetisi ya di dalam paragraf. Itu diulang-ulang, berapa kali diulang. Itu biasanya ada kasus yang seperti itu. Nanti kita akan lebih dalami lagi dalam latihan soal. Nah, kemudian nah, di sini kita contohkan untuk paragraf deduktif ya. Ini deduktif. Deduktif. Nah, di sini teman-teman kita lihat nih, ini di awal paragraf. Nah, ini contohnya, ini contoh paragrafnya. Pohon menghasilkan berbagai manfaat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Coba kita lihat nih teman-teman. Ini kan secara umum nih, kalau dijabarkan pohon menghasilkan berbagai manfaat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, kemudian di kalimat selanjutnya, pohon bermanfaat sebagai sumber pangan. Nah, kenapa ini umum teman-teman? Ini kan di sini berbagai manfaat. Kemudian di kalimat selanjutnya dijelaskan manfaatnya apa. Nah, ini sifatnya kan umum. Nah, ini umum. Kemudian ini
manfaatnya itu kan sebagai sumber pangan. Ini kan sudah mulai khusus teman-teman, industri dan obat. Nah, salah satu peran pohon yang paling penting bagi manusia dan makhluk hidup lainnya adalah menghasilkan udara. Ini juga sebagai penjelasan tadi manfaat ya, salah satu manfaat dari pohon. Nah, ini teman-teman seperti ini ciri khas dari ide pokok deduktif yang ada di awal paragraf begitu. Jadi di sini umum dulu. Seperti ini ya, berbagai manfaat. Kemudian di kalimat selanjutnya manfaatnya apa? Itu dijelaskan secara satu-satu ya di sini. Satu persatu, sumber pangan, industri, dan sebagainya. Itu sudah masuk ke khusus. Nah, jadi kalau dari sini, menurut paragraf di atas, kita bisa lihat jika kalimat pertama merupakan kalimat utama dari paragraf tersebut, sedangkan kalimat lainnya menjadi kalimat penjelas dari kalimat utama yang ada. Nah, kita sudah bisa lihat hal tersebut bisa dilihat dari pohon bermanfaat sebagai sumber pangan, industri, dan obat yang menunjukkan jika pohon memberikan berbagai manfaat. Ini teman-teman ya, ini umumnya, ini khususnya. Nah, kemudian jadi dapat disimpulkan bahwa ide pokok paragraf di atas adalah manfaat pohon bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Seperti itu. Nah, lanjut. Untuk ide pokok di akhir paragraf yaitu induktif. Ini paragraf induktif, teman-teman. Di mana salah satu contoh paragrafnya seperti ini. Saat ini, banyak jenis perusahaan yang memerlukan tenaga teknologi informasi untuk mengikuti perkembangan zaman yang terjadi. Inilah yang menyebabkan kebutuhan tenaga kerja developer akhir-akhir ini sangat diperlukan. Oleh karena itu, banyak generasi milenial yang mengambil peluang tersebut untuk menjadi seorang developer yang profesional. Nah, jadi teman-teman kalau kita lihat dari sini, teman-teman, ini kan salah satu kan. Di sini kalau kita lihat, ciri khasnya tadi salah satu biasanya ada paragraf yang ini. Oleh karena itu. Nah, ini sudah dia menarik ini. Oleh karena itu. Dari penjelasan yang dari kalimat sebelumnya. Jadi oleh karena itu. Nah, banyak generasi milenial yang mengambil peluang tersebut. Nah, jadi kan kalau kita lihat umumnya kan di sini peluang apa, ya kan? Peluang apa ini? Nah, ini kita lihat nih peluangnya ini dijelaskan tadi dari awal. Banyak jenis perusahaan yang memerlukan tenaga teknologi informasi, perkembangan zaman inilah yang ini. Nah, seperti itu untuk perkembangan terkait dengan tenaga teknologi ya, informasi. Jadi seperti itu teman-teman cara mengambil ide pokok di akhir paragraf. Nah, jadi menurut paragraf di atas kita bisa melihat jika kalimat akhir merupakan kalimat utama dari paragraf tersebut. Sedangkan kalimat sebelumnya menjadi kalimat penjelas dari kalimat utama yang ada. Nah, hal tersebut bisa kita lihat dari kalimat sebelumnya yang menjelaskan tentang alasan ya besarnya peluang menjadi developer profesional. Nah, jadi ide pokoknya tadi itu adalah peluang menjadi seorang developer profesional. Nah, untuk paragraf deduktif dan induktif sudah bisa teman-teman? Sudah ada gambaran? Halo teman-teman, gimana? Sudah. Sudah. Bisa ya? Sudah bisa ya? Ya, ini hanya mengulang kembali apa yang kita sudah dapatkan selama bangku sekolah. Jadi, ingat kalau induktif, paragraf induktif, biasa ciri khasnya itu ini tadi ya, umumnya di akhir. Kemudian kalimat khususnya atau penjelasnya itu di awal. Nah, biasa ditandai dengan kata ini tadi oleh karena itu, kemudian jadi ya, sebab demikian dan sebagainya. Nah, tapi kalau yang deduktif, yang di awal paragraf, itu kalimat umumnya ada di awal. Nah, penjelasnya di kalimat setelah tadi ini yang umum seperti itu. Nanti kita akan lebih bahas tuntas di latihan soal. Nah, kemudian di sini yang sering keluar teman-teman yaitu kalimat efektif dan tidak efektif. Jadi kita harus tahu dulu apa definisi dari kalimat efektif dan tidak efektif ini. Jadi kalimat efektif ini adalah kalimat yang mengandung gagasan penulis yang kata-katanya memiliki unsur SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, di sisi lain kalimat efektif ini berarti kalimat yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, singkat, dan mudah diterima. Jadi intinya kalau kalimat efektif itu lengkap, singkat, dan mudah diterima. Bukan lengkap, panjang, ya.
Nah, tidak dari sini kita usahakan bisa lengkap tetapi dengan singkat dan mudah diterima. Itu kalimat efektif, teman-teman. Dan sudah mengandung unsur SPOK ini. Ini kan lengkap, teman-teman. Ini sudah lengkap. Jadi kita nanti lihat contohnya. Nah, kalimat efektif ini memiliki ciri-ciri. Ya, jadi teman-teman lihat nanti di opsi jawabannya itu apakah sudah memenuhi, ada subjeknya apa, predikatnya apa, objeknya apa, keterangannya apa. Nah, kemudian memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Nah, kemudian menggunakan struktur bahasa yang tepat, menggunakan diksi sesuai kebutuhan, diksi pilihan kata ya. Jadi kita menggunakan pilihan kata yang sesuai, tidak terlalu bertele-tele. Nanti kita lihat contoh-contoh kalimatnya. Nah, kemudian kalimat tidak efektif ya, kebalikan tadi dari kalimat efektif, di mana kalimat tidak efektif merupakan kalimat yang kurang mampu menyampaikan pesan dengan baik akibat terlalu bertele-tele. Nah, itu bertele-tele. Nah, dan ada kesalahan ejaan di dalamnya. Jadi ciri-cirinya seperti apa untuk kalimat tidak efektif, yaitu tidak memiliki subjek atau predikat. Nah, ini sudah pertama itu ya, tidak memiliki subjek atau predikat. Nah, kemudian terlalu panjang, cenderung bertele-tele. Padahal maksudnya cuma singkat, tetapi digunakan kata-kata ya, pilihan diksinya itu terlalu banyak gitu, double gitu. Yang harusnya cuma pakai satu makna itu saja sudah bisa, satu kata itu sudah bisa menerangkan sesuatu, tetapi ditambah lagi dengan kata-kata lain yang sebenarnya tidak perlu digunakan itu. Nah, kemudian kurang jelas dalam menyampaikan pesan. Nah, di sini tidak detail ya artinya. Kemudian tidak menggunakan kata baku dan ejaan yang benar. Nah, ini ada kata baku nih, ini sering keluar juga. Kita lihat contohnya ini. Contoh kalimat efektif dan tidak efektif. Ini maaf teman-teman, ini yang tidak ya. Ini yang tidak. Ini tidak. Di sini kalau kalimat efektif, ini sama ya kasusnya, jadi kita sandingkan. Kalau semua peserta diharapkan hadir tepat waktu, ini kan sudah jelas. Semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Ya, yang mana subjeknya? Ayo, yang mana subjeknya teman-teman? Kan harus ada SPOK nih, yang ciri khas pertama. Boleh? Silakan. Yang mana subjeknya? Serta Oke, peserta. Kemudian predikatnya harapkan, diharapkan. Diharapkan. Diharapkan atau hadir? harapkan, diharapkan hadir. SPKN Ayo, Ado, apa masih ingat? diharapkan hadir. Diharapkan hadir ya. Itu kan suatu kalimat yang dikerjakan kan kalau predikat Ya, itu. Nah, berarti di diharapkan sini hadir. diharapkan hadir. Nah, ya, diharapkan hadir. Objeknya, Keterangan waktu objek, tak ada, objeknya mana? tak ada objek. Ya, nggak ada objek di sini ya. Nah, tepat Ya. waktu itu keterangannya. Oke, jadi tapi sini sudah jelas kan, sudah kita pahami maksudnya. Semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Nah, kalau lawannya, kalimat tidak efektifnya ini, bagi semua ini, ada penambahan bagi lagi. Semua peserta diharapkan untuk hadir tepat waktu. Ini lagi kata untuk ya. Jadi sebenarnya ada yang tidak perlu seperti ini. Jadi lebih panjang kalimatnya, tapi tidak mengubah tujuan atau maksud dari penyampaian kalimat tersebut. Ini sekali lagi teman-teman untuk kata kunci kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Jadi kalau kalimat tidak efektif itu, dia itu banyak kata, panjang katanya, dan menambahkan kata-kata yang tidak perlu, tetapi tidak merubah esensi atau makna atau maksud dari kalimat tersebut. Ini kan sama-sama menyuruh peserta untuk hadir tepat waktu. Nah, intinya kan itu, supaya semua peserta hadir tepat waktu. Jadi ini sudah bisa jelas kalimat efektif ini. Tetapi kalau kalimat tidak efektif, dia tambah lagi, ini kata bagi, untuk. Nah, kemudian tetapi kan intinya sama. Inti yang disampaikan sama. Intinya diinginkan semua peserta hadir tepat waktu. Seperti itu. Nah, contoh kedua. Dia masuk ruang kelas. Oke, jelas. Ya, dia masuk ruang kelas. Kemudian ini lagi, dia masuk ke dalam ruang kelas. Ini ditambah lagi ke dalam. Bukankah dengan kata masuk itu sudah menjelaskan bahwa dia ke dalam? Seperti itu teman-teman ya. Ini kan dalam ruangan. Jadi kalau masuk itu ya masuk ke ruangan, ini ke dalam. Padahal tidak merubah maksud dan tujuan penyampaian kalimat ini. Seperti itu. Lagi lanjut untuk
contoh yang ketiga, untuk menghemat waktu kami teruskan acara ini. Ya, untuk menghemat waktu kami teruskan acara ini. Ini ditambah untuk mempersingkat waktu kami teruskan acara ini. Nah, ini pilihan diksinya ini teman-teman kan kurang tepat untuk mempersingkat waktu ya, untuk menghemat waktu. Jadi di sini terlalu berlebihan ya pemilihannya, kemudian kami teruskan acara ini. Nah, seperti itu. Jadi lanjut untuk contoh yang keempat, Doni hanya memiliki 4 buku. Ini kan sudah jelas, Doni hanya memiliki 4 buku. Hanya, ini sudah menentukan ya, hanya memiliki 4 buku. Nah, di sini Doni hanya memiliki 4 buku saja. Ini untuk apa? Karena di sini kan sudah ada keterangan hanya. Nah, Doni memiliki 4 buku saja. Oke, masuk. Tapi di sini kan sudah ada kata hanya. Tapi ditambah saja. Ini kan terlalu bertele-tele. Menambah panjang kalimat, tapi tidak merubah maksud dari kalimat itu. Nah, kemudian siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian matematika. Di sini para siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian matematika. Ingat teman-teman, ini kan di sini siswa-siswi sudah menunjukkan. Nah, di sini jamak ya, siswa-siswi. Nah, jadi kalau ditambah para itu sudah salah teman-teman ya, karena jamak tambah jamak gitu. Nah, kalau dikatakan misalkan para siswa atau para siswi sedang mengerjakan benar. Tetapi kalau ditambah lagi para siswa-siswi itu salah, karena di sini siswa-siswi itu sudah menunjukkan jamak di situ. Berarti ada siswa, ada siswi. Nah, kalau di para siswa ya berarti seluruh para siswa gitu kan. Nah, ini kalau para siswa sudah double nih. Nah, jadi itu sudah tidak efektif, teman-teman. Padahal di sini tidak mengubah maksud dan tujuan dari penyampaian kalimat ini. Kemudian, Aris membeli pulsa untuk kakaknya. Nah, Aris membeli pulsa untuk kakaknya. Di sini Aris membelikan pulsa kakaknya. Nah, di sini kan kita bisa lihat nih, Aris membelikan. Ini kan di sini tidak perlu kita tambahkan akhiran ya, kan dan sebagainya. Karena di sini sudah Aris membeli pulsa untuk kakaknya. Ya, di sini SPOK ya. Aris membeli predikat kan? Nah, pulsa objeknya kan untuk kakaknya seperti itu. Nah, kemudian lagi untuk contoh berikutnya, seluruh mahasiswa dikenakan peraturan yang sama. Nah, ini kan sudah mencakup nih seluruh mahasiswa. Nah, tapi kalau yang tidak efektifnya mahasiswa lama dan baru. Nah, ini kan tambah banyak gitu, teman-teman. Padahal sampaikan saya seluruh mahasiswa seperti itu dikenakan peraturan yang sama. Kemudian setiap hari Sabtu anak-anaknya latihan pramuka. Nah, ini setiap hari Sabtu selalu latihan pramuka. Ini di sini tidak ada SPOK-nya, teman-teman ya. Nah, kemudian lanjut, malam ini merupakan malam yang dingin. Di sini kalimat tidak efektifnya pada malam ini merupakan malam yang dingin. Nah, penggunaan pada yang tidak memberikan dampak atau tidak memberikan esensi tertentu pada kalimat ini. Kemudian sungai itu akan dilebarkan. Nah, sungai itu akan diperlebarkan. Nah, ini sudah terlewat ya, menambah akhiran, nah tidak tepat pada tempatnya. Nah, itu teman-teman untuk kalimat efektif dan tidak efektif bisa teman-teman. Bisa, Kak. Bisa Bisa, ya. Kak. Bisa, Kak. Oke. Siap. Jadi kita akan lanjut. Nah, kita akan lanjut ke ini sering keluar juga teman-teman terkait dengan aturan penulisan gelar. Ini banyak yang kadang keliru ya masalah penulisan gelar. Nah, jadi masih banyak, bukan mungkin ada beberapa yang mungkin lupa juga atau terbiasa dengan yang kita sudah dapatkan ya kan? Terbiasa karena yang salah ya gitu. Bisa jadi seperti itu. Jadi di sini aturan penulisan gelar. Di mana gelar dapat ditulis di depan atau di belakang nama ya. Kalau ada di depan. Kemudian setiap singkatan gelar harus diawali dengan huruf kapital, kecuali gelar tertentu seperti dokter ya. Dokter itu kan DR depannya, huruf kecil. Kemudian yang diakhiri dengan tanda titik. Nah, kemudian gunakan tanda koma untuk memisahkan nama dan gelar. Jadi, contohnya seperti ini kan nama Andika Fau. Nah, setelah itu gunakan koma, kemudian titelnya, gelarnya.
Kemudian yang keempat, gunakan tanda koma untuk memisahkan gelar yang berbeda setelah nama diikuti spasi. Nah, gelar sebelum nama tidak perlu dipisahkan dengan tanda koma. Contoh, profesor ya, profesor titik saja. Nah, setelah itu Profesor Andika Fau, koma, S titik E, kan, ini huruf besar sarjana ekonomi, titik, dari gelar E ini titik, kemudian di koma lagi, spasi. M, master, kan, magister, titik, H, titik. Seperti itu teman-teman ya, ini teman-teman bisa contohnya. Kan gelar harus menggunakan titik untuk menghubungkan huruf-hurufnya. Ini contohnya teman-teman, misalkan profesor. Nah, untuk gelar di depan itu cukup gunakan titik saja teman-teman. Profesor jika disingkat ya, kayak singkatan. Misalnya kayak doktor ya, doktor. Yasona Hamonangan Laoli, koma, setelah nama, koma, kemudian S titik H, kemudian titik, koma, spasi. Ingat teman-teman? Nah, ini tolong diperhatikan. Nah, titik, koma, spasi. Kemudian lanjut. Titel berikutnya. M titik sains ya, karena sains ini kan singkatan. Jadi keterangan C-nya itu kecil, karena dia satu kesatuan. Jadi MS, seperti itu, MSC, titik, koma, PhD. PH ini kan singkatan D titik PH titik D titik seperti itu. Jadi kadang banyak yang terjadi kesalahan pada umumnya ya, pada kita juga kadang lihat banyak yang masih menggunakan contoh SH, baru titik saja, M, MH, MH disambung, tidak ada di sini titiknya, padahal harusnya ada titik seperti itu teman-teman. Nah kemudian contohnya, Dedi Rusli Ghazali ya, di sini S titik com titik SH. Kenapa ditulis S-com? Karena berbeda gelarnya. Jadi tulis walaupun S1 tetap sama-sama ditulis karena beda jurusannya gitu. Nah, lanjut kita akan mempelajari tentang majas yang sering keluar. Jadi saya harap mungkin yang untuk aturan penulisan gelar ini teman-teman sudah bisa pahami ya nanti contoh-contohnya seperti apa. Nah, kemudian majas yang sering keluar. Nah, ini sekali lagi kita mengulang materi bahasa Indonesia selama bangku perkuliahan. Jadi di sini ada majas pertama personifikasi, di mana personifikasi itu membandingkan manusia dengan benda mati. Nah, contohnya apa? Jadi kayak menganggap manusia, benda itu tersebut bersikap selayaknya manusia. Contohnya untuk personifikasi. Laut yang biru seakan menatapku dalam keheningan. Kira-kira kata mana yang dianggap sebagai manusia? Ayo, kalau untuk personifikasi. Ya, Menatap. ya, menatap ya. Ini kan laut. Nah, ini benda. Ya. Kemudian menatap. Nah, itu personifikasi. Ingat teman-teman, personifikasi itu membandingkan manusia dengan benda mati. Jangan benda itu bersikap selayaknya manusia, seperti benda hidup ya. Yang laut menatapku ya, gitu. Kemudian angin berbisik di telingaku. Angin, nah berbisik ini kan manusia ya di sini. Perilaku yang dilakukan manusia. Nah, ini angin berbisik di telingaku. Seperti itu. Jadi ini personifikasi, majas personifikasi. Kemudian lanjut, majas metafora. Gimana majas metafora ini menggunakan perbandingan dua objek yang berbeda, namun memiliki kemiripan. Jadi contohnya, perusahaan itu bangkrut karena ulah tikus berdasi. Ayo, kira-kira mana? Perbandingan dua objek yang berbeda. Halo teman-teman, ada yang tahu? Ayo, coba. Coba kita lihat untuk majas metafora. Tikus berdasi, Kak. Ya, sesuatu lain dengan kiasan. Oke, tikus berdasinya ya, majas yang digunakan untuk menyamakan sesuatu. Nah, atau dikenal dengan kiasan, sesuatu dengan lainnya ya. Jadi, tikus berdasi ini. Kemudian darah biru. Nah, keturunan darah biru ini kan dua objek, teman-teman ya. Itu kan darah biru itu lain seperti itu kan, memiliki makna sendiri. Artinya dia kalau keturunan darah biru apa? Ada yang tahu? Bangsawan. Bagaimana, Kak? Bangsawan, Kak. Iya, seperti itu ya, bangsawan. Nah, jadi itu menggunakan istilah objek lain. Nah, kemudian hiperbola. Kalau hiperbola pasti teman-teman sudah tahu. Di sini artinya melebih-lebihkan. Itu ingat saya kata kunci kalau hiperbola.
Nah, di sini contohnya apa? Yasmin tidak berkutik ketika mendengar amarah ayahnya yang menggelegar. Nah, ini menggelegar ini kan sudah berlebihan teman-teman ya, seakan-akan heboh ya, luar biasa gitu, menggelegar. Nah, itu sudah berlebihan. Kemudian kata-katanya begitu menusuk hati. Ini menusuk, wow, kata-kata bisa menusuk itu sudah hiperbola teman-teman. Karena seperti tidak masuk akal ya itu. Kalau hiperbola itu kata kuncinya. Nah, oke lanjut untuk majas simile, di mana majas simile merupakan majas yang menggambarkan suatu keadaan dengan membanding-bandingkan suatu hal dengan yang lain. Nah, jadi kayak membandingkan itu seperti apa? Contohnya seperti air di daun talas. Nah, ini ya, seperti air di daun talas. Nah, ini kalimat pembandingnya. Kemudian wajahnya bagaikan bulan kesiangan. Wajah dibandingkan dengan lainnya, bulan kesiangan. Seperti itu teman-teman simile. Kemudian ada lagi majas alegori, di mana majas alegori ini membandingkan dua objek dengan menggunakan kata-kata kiasan. Ingat kalau alegori dibandingkan dua objek, tapi dengan kata kiasan. Contoh, hidup adalah roda yang selalu berputar. Nah, ini pembandingannya. Hidup adalah roda yang selalu berputar. Kemudian, Al-Quran adalah rambu yang dapat memandu kita ke hadirat ilahi Rabi. Nah, itu contohnya, teman-teman. Kemudian, ada majas eufemisme. Majas eufemisme ini adalah gaya bahasa yang digunakan untuk mengganti kata-kata yang dianggap kurang etis. Di sini orang tunanetra memiliki hak yang sama dengan orang-orang lainnya. Nah, ini tunanetra, teman-teman ya, artinya buta. Kemudian jika malas berusaha dan bekerja, kamu bisa jadi tunawisma. Nah, itu tunawisma gelandangan artinya. Nah, kemudian lanjut ada majas asosiasi. Di sini gaya bahasa yang digunakan menyampaikan perasaan atau emosi dengan suatu objek simbol. Nah, seperti apa? Langit yang biru. Nah, mengingatkan aku pada kenangan indah masa kecil. Jadi, di sini apa? Di sini objeknya ya. Langit yang biru menyampaikan perasaannya. Perasaannya itu mengingat kenangannya seperti itu. Kemudian bunga mawar merah mengingatkan. Ini kan objek mengingatkan aku pada objek cinta yang dulu seperti itu. Kemudian lagi ada majas ironi, di mana kita menggunakan majas ironi ini untuk mengejek ya, mengejek atau mengejutkan dengan mengungkapkan sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, contohnya seperti santun sekali perilakunya, bertanya saja pakai teriak-teriak seperti itu. Kemudian hari ini hujan deras sekali, benar-benar cocok untuk berenang. Nah, jadi nanti bisa teman-teman tandai ya, tolong dihafal kata-kata kuncinya. Kemudian ada majas sinisme, di mana majas ini maksud menyindir dan mencemooh secara tidak langsung. Nah, di sini contohnya, bukankah kamu sudah pintar? Mengapa harus bertanya kepadaku? Nah, seperti itu. Di sini kan ini menyindir kan? Di sindirannya ini apakah sudah pintar? Kenapa harus bertanya kepadaku? Ya, kemudian kau harusnya sadar orang tuamu kerja banting tulang tapi kau hanya bermalas-malasan seperti itu. Itu ada sindiran di dalamnya. Nah, tapi secara tidak langsung. Nah, kemudian ada sarkasme, di mana majas sarkasme ini dibuat untuk menyindir. Bedanya dengan majas ironi, majas sinisme dan majas sinisme itu majas sarkasme itu sangat sarkastik. Nah, sindiran dalam majas ini terdengar kasar ya, dan tak jarang terdengar seperti orang menghujat. Jadi kalau untuk sarkas ini lebih lagi, lebih kasar. Ya, contohnya murid yang satu ini sangat bodoh. Nah, ini kan, meski aku mengajarinya sampai mulutku berbusa, dia tidak akan paham. Nah, kemudian ini dasar sok tahu gara-gara kecerobohan dan sebagainya itu teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat contohnya. Kemudian ada satir. Di sini majas satir ini gaya bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan sindiran dengan menggunakan kata-kata kiasan seperti ironi, namun dengan cara keras seperti sarkasme. Nah, jadi nuranimu lagi tidur ya? Nah, ini kan. Nah, kemudian bisa-bisanya kamu mengeroyoki temanmu di depan umum. Kemudian syaraf otakmu, ini kan nuranimu lagi tidur. Nah, itu kan kiasan, teman-teman. Tapi disampaikan dengan cara keras seperti itu. Syaraf otakmu sedang putus ya gitu. Nah, bisa-bisanya kau berpikir curang seperti itu. Nah, itu nanti teman-teman bisa lihat contoh-contohnya. Kemudian litotes
Di mana majas ini merupakan pernyataan yang memperkecil atau melemahkan atau menyatakan kebalikan atau merendahkan diri. Bilang mampirlah ke gubukku, seperti itu tuh litotes teman-teman. Mampirlah ke gubukku gitu. Padahal ke rumah, mau ajak ke rumah tetapi dibilang gubuk. Itu terlalu pernyataan yang memperkecil atau merendahkan diri. Itu litotes. Nah, lanjut. Nah, ini ada sekilas teman-teman kata-kata baku ya yang sering keluar. Nah, itu yang sering kita salah. Kita banyak salah. Di sini kalau untuk saya kadang saya juga mempelajari teman-teman ya, ada kata-kata yang terlihat sudah familiar tetapi sebenarnya salah seperti itu. Nanti kita lihat. Salah satunya kata aktif. Itu kan kata bakunya aktif karena dari bahasa serapan ya, bahasa Inggris kan aktif. Nah, ini di sini biasa aktif. Yang sering kita dengar juga kan ada orang yang bilang aktif, aktif begitu, tidak pakai F. Kemudian pasif. Di sini pasif. Nah, itu tidak bakunya pasif. Kemudian kata baku yang benar untuk apotek. Nah, ini biasa kan orang bilang apotik, apotik. Jadi teman-teman ya, kata bakunya itu apotek. Kenapa? Karena dasar dari apoteker. Ya, kan sarjana apoteker sebagainya. Nah, itu kan apoteker. Jadi care itu pelakunya kan, orang yang mempunyai gelar apotek itu. Nah, jadi kalau kata bakunya itu apotek seperti itu, bukan apotik, bukan apotiker ya, nah, gitu. Kemudian kata tidak baku foto. Ini foto kan dalam bahasa Inggris ya. Yang kata baku dalam Indonesia foto. Nah, kemudian biosfer, biosfer. Kemudian ada objek, yang benar itu adalah objek. Nah, ini sering juga praktek. Sebenarnya yang betul praktik. Kenapa? Karena biasa kalau kita lihat praktikum, itu kan praktik, bukan praktekum, seperti itu. Kemudian teknik, bukan pakai teknik gitu, bukan. Kemudian nasihat, pakai I ya, nasihat, bukan nasehat. Itu kadang kita masih keliru di situ. Kemudian aktivitas itu pakai V, bukan pakai F. Nah, kemudian analisis. Nah, itu pakai is belakangnya ya, bukan A, bukan analisa. Menganalisis gitu. Kemudian antre, bukan antri. Sekali lagi hati-hati teman-teman. Antre yang benar ya, antre itu yang baku. Kemudian ada asas. Asas itu pakai S teman-teman. Nah, asas. Kemudian ini yang biasa banyak yang sering kita temui itu azas ya, padahal harusnya pakai S. Kemudian atlet, bukan atlet. Nah, yang baku itu bus, bukan bis ya. Nah, kemudian ada cengkih, tapi kadang kita biasa ya, itu menyebutnya cengkeh-cengkeh, padahal kata bakunya itu cengkih, itu teman-teman. Kemudian diagnosis ya, sis belakangnya, bukan diagnosa. Nah, hipotesis, begitu juga, dia yang bakunya hipotesis, bukan hipotesa. Kemudian ijazah. Nah, ini pakai yang kata bakunya pakai Z. Nah, tapi yang sering kita lihat kan biasa ijazah pakai S. Nah, itu teman-teman. Rapor. Nah, ada rapot, padahal yang betul rapor. Kemudian tesis. Nah, ini pakai H, tesis itu teman-teman. Ustaz. Di sini ustadz atau ustadz ya, itu. Yang benar padahal ustaz, teman-teman. Ya. Baru zaman pakai Z bukan pakai J. Itu teman-teman tolong ditandai kata-kata baku ini. Nah, lanjut kita akan langsung latihan soal. Kita melihat contoh-contohnya seperti ini. Nah, untuk kalimat satu, teman-teman. Ini sudah dibahas kalimat di bawah ini yang mengandung kata baku. Nah, ini ya, ditanyakan kata baku yang benar. Kita lihat, teman-teman. Kalimat mana? Pada hari ini saya menerima kwitansi sebagai bukti pembayaran untuk pembelian toko. Oke, di sini berarti ada kata kwitansi. Nah, kita lihat lagi. Ketika mengikuti pelatihan olahraga penting untuk kita aktif. Oke, ini aktif. Kemudian pasar tradisional ini menjual produk-produk yang sangat otentik. Nah, ini istilah-istilahnya kan, kata bakunya. Kemudian, ibu pergi ke apotik untuk membeli obat. Nah, ini teman-teman. Apotik. Kemudian setelah menyelesaikan sekolah spesialis, dokter itu akhirnya bisa membuka praktik di rumah. Nah, sekarang yang ditanyakan ini kan kalimat di bawah ini yang mengandung kata baku yang benar. Jadi kalau dari sini apa teman-teman yang benar? Praktik. Praktik ya. Ya. Jadi jawabannya adalah E. Karena kenapa ini yang bakunya adalah kui. Pakai I ya. Pakai UI. Kui tan si. Jadi kui dia, bukan pakai W, bukan kui. Pakai kui gitu, kui, bukan kui. Nah, kuitansi. Kemudian ini aktif pakai F. Kemudian kalau ini autentik, au dia, bukan otentik. Autentik. Kemudian
apotik. Nah, ini harusnya apotek, ya, karena dasarnya tadi apoteker ya, jadi kata bakunya apotek. Nah, kemudian setelah itu menyelesaikan spesialis dokter, nah ini praktik benar. Oke, jadi jawabannya adalah seperti itu. Ini ya, sudah dibahas ini teman-teman, apotek. Nah, kemudian lanjut nomor 2. Perhatikan kalimat di bawah ini. Di antara dua samudra itu terdapat Pulau Lombok dengan bermacam objek wisatanya. Kesalahan penulis pada kalimat di atas adalah, ayo, ada yang bisa kira-kira temukan kesalahan dari penulisan di atas. Di antara dua samudra, itu terdapat pulau dengan bermacam objek wisatanya. Halo, ada teman-teman, ada yang bisa sudah dapat? Objek. Ya, bagaimana teman-teman? Objek, Wisata. objek kata baku. Oke, oh ini teman-teman ini harusnya tidak Di dispasi. Oke, ini antara. tidak dispasi. Jadi bagaimana? Kalau ini tidak dispasi, mana dia teman-teman? Ini diantaranya disambung. Di antara dua samudra itu terdapat Pulau Lombok dengan bermacam objek wisatanya. Jadi yang mana? C. C ya. Ada yang D. Kenapa D? Pulaunya P-nya kecil. Salah. P-nya kecil. Oke, siap ya. Nah, jadi di sini yang benar teman-teman jawabnya C. Nah, kalau P ini teman-teman, ya, ini saya kembali ya, ini saya jelaskan. Jadi kalau P ini kenapa huruf besar teman-teman? Karena diikuti tempat wilayahnya. Tetapi kalau dia tidak diikuti tempat wilayahnya, ini sekali lagi ya teman-teman ya, kalau tidak diikuti tempat wilayah, bisa terdapat pulau dengan bermacam ini huruf kecil. Nah, tetapi karena di sini ada letak geografis, teman-teman, nama tempat itu kan nama tempat harus ditulis huruf kapital awalnya. Jadi makanya diikuti kata pulaunya itu huruf besar P, Pulau Lombok, seperti itu. Nah, sama juga kalau misalkan nama nama orang dengan jabatan ya. Nah, contoh siapa? Wali apa nih kayak bupati ya. Bupati, contohnya Nanda gitu kan. Nah, saya kan contoh Nanda. Ini kan nama saya nih, Nanda. Kemudian ketika saya menjabat jadi bupati, teman-teman, kata bupati di depan itu harus ada ini, harus huruf besar juga teman-teman gitu. Bupati Nanda dan seperti itu teman-teman. Kemudian lagi contohnya nama tempat ya kayak Poso. Nah, atau Palu atau mana. Nah, ketika ini di depannya kita menyebutkan kata kabupaten kan, kabupaten. Ketika kabupaten itu tidak menyebutkan keterangan selanjutnya di mana lokasinya itu ditulis huruf kecil teman-teman. Kalau di tengah kalimat ya. Bisa sini kabupaten ya, huruf kecil. Kalau tidak ada kata tempat berikutnya. Nah, kecuali misalkan kayak Kabupaten Poso, itu harus huruf besar kannya. Kabupaten ini sorry teman-teman ini agak jelek tulisannya karena pakai mouse ya. Nah, Kabupaten Poso gitu. Nah, itu kenapa harus kanya huruf besar? Karena ada kalimat ini, ada kata maaf, ada kata ini penunjuk lokasinya gitu. Lokasinya ada di sini. Eh, lokasi Poso itu. Jadi harus kanya huruf besar. Seperti itu teman-teman. Bisa ya? Nah, contoh ini Bupati Poso gitu kan. Nah, contoh atau bupati apa gitu, bupati mana ya lagi ya? Contoh Bupati Touna dan sebagainya ya, Morowali dan sebagainya. Nah, ketika di sini ada kata ini teman-teman, tempat, tempat, jadi di depannya itu harus huruf besar teman-teman. Nah, kepala daerahnya seperti itu. Nah, itu sekali lagi teman-teman, itu saya mengulang kembali terkait dengan ini. Nanti ada mungkin contoh kasus lain yang bisa ya kita sama-sama pelajari bersama. Nah, di situ kata di antaranya. Ini kalau untuk ini benar harus dipisah teman-teman ya, karena di sini kata awalan di. Jadi antara. Jadi teman-teman sekali lagi kalau ketemu soal begini, lihat bisa disambung atau tidaknya itu ketika apakah kata ini bisa dirubah awalan me. Jadi kayak mengerjakan itu kan misalnya di antara bisa tidak mengantara. Cocok tidak? Nah, kalau dia misalkan contoh yang bisa disambung itu adalah di apa ya contohnya ya? Kalau yang bisa disambung, ada teman-teman yang punya contoh kira-kira
kata yang bisa disambung kata me? Jemput, menjemput. Ya, seperti itu ya kata kerjanya kan ini kan dijemput. Nah, dijemput. Nah, itu kenapa disambung teman-teman? Ketika dipakaikan kata itu bisa dijadikan kata ini teman-teman, menjemput seperti itu. Nah, itu teman-teman sekali lagi ini bisa digabung dengan kata kerjanya ini ketika bisa ditambahkan awalan meng atau me di depannya dan itu ada dalam eh, tata bahasa Indonesia seperti itu. Bisa teman-teman ya? Jadi kalau ada kata kayak di antara ini kan tidak bisa mengantara atau meantara itu kan tidak ada. Nah, jadi harus dipisah seperti itu teman-teman. Oke, lanjut. Nah, jadi ini penggunaan kata di, ini triknya ya me di sana. Itu tidak bisa menjadi mesana, maka penulisannya ini. Oke, di sini ada semua teman-teman. Ini huruf kapital pada nama geografi. Nah, kemudian nomor 3. Ayo, kita baca kalau narasi seperti ini, kita lihat nih teman-teman. Dari soalnya terlebih dahulu. Nah, dari paragraf di atas, jenis dan ide pokok adalah, jadi kita lihat nih, dari paragraf ini. Ingat tadi bagaimana kita deduktif atau induktif. Nah, kita baca nih. Suatu pagi yang cerah, Rani dan Budi berencana pergi ke pantai. Oke, kalau seperti ini teman-teman, kalau pengalaman saya kemarin, saya langsung lihat ya dari soal, kemudian saya cari dari sini baca di awal dengan saya baca di akhir. Kenapa? Supaya saya tahu dia di kalimatnya ini di depan atau di akhir itu kata-kata umum atau khususnya. Jadi saya baca dari soal dulu pertama ini, kemudian saya baca depannya, kemudian saya baca nih kalimat terakhirnya. Setelah ia membeli novel maka melanjutkan perjalanan ke pantai. Itu saja saya baca, tengahnya sudah saya tidak baca teman-teman. Nah jadi mempersingkat waktu. Nah jadi dari sini kita lihat nih, oh kata terakhirnya itu membeli novel mereka melanjutkan ke pantai. Ini kan salah satu khusus ya, ini khusus. Jadi jawabannya adalah kalimat ide pokoknya di mana? Di awal atau di akhir? Menurut teman-teman? Di akhir. Di awal ya. Nah, di sini kan suatu pagi yang cerah, Rani berencana pergi ke pantai. Nah, ini membeli novel ini kan salah satu kegiatan saat dia ke pantai, seperti itu. Itu teman-teman. Jadi di awal. Berarti apa? Deduktif. Deduktif ya. Nah, deduktif. Berarti kita fokus di opsi C, D, E. Nah, ini Rani dan Budi berencana pergi ke pantai. Itu teman-teman C jadi jawabannya. Nah, lanjut lagi nomor nih, ada sudah penjelasannya teman-teman. Kemudian nomor 4. Ini yang sering keluar teman-teman untuk urutan kalimat. Nah, dari urutan kalimat kira-kira tersebut yang tepat agar menjadi paragraf yang padu. Nah, ini pertama yang dikatakan kan cara tarik uang cara tarik tunai melalui ATM. Nah, urutan kalimat tersebut yang tepat. Berarti yang pertama kita lihat dulu nih, mana yang pertama kan kalau cara tarik kita harus masukkan dulu kan ATM-nya. Nah, di sini kita lihat mana opsi yang masukkan ATM ya seperti itu. Nah, ini opsi nomor 2 nih. Nah, kalau kita lihat, oh, masukkan kartu ATM, ya sudah kita fokus kepada opsi 2 ini, teman-teman. Kita lihat di mana urutan pertama itu yang nomor 2. Nah, jadi kita sudah tidak usah ini, pilih A, B, C ini tidak usah. Jadi kita kedua ini saja. Kemudian kita urut lagi. 1, tunggu sampai layar dan sebagainya ya. Pilihlah bahasa Indonesia. Kemudian 3, ini kan masih sama nih, 3, 6. Nah, kita lihat, nah kalau sudah seperti ini, kita sudah tidak usah lagi satu-satu seperti ini teman-teman ya. Lihat di mana angka yang berbeda. Kita lihat di situ mana duluan ya. Masukkan jumlah uang yang ini ditarik. Nah, kemudian 4-nya 5-nya ambillah uang. Nah, itu. Jadi jawabannya apa nih? Nah, D ya. D, seperti itu. Ya, itu lebih tepat. Nah, lanjut. Nah, ini penjelasannya teman-teman. Kemudian nomor 5. Sekarang ini ditanyakan kalimat yang berisi fakta dalam paragraf tersebut.
Oke, kalimat fakta nih yang ditanyakan. A. Ya, kenapa A? Ayo, silakan. Karena pada A menunjukkan tahun dari penulisan Mhm. buku Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Oke, ini di sini A. Yang lain gimana? Oke, di sini teman-teman. Ini berarti siapa? Kak Fabio tadi ya? Nah, Ya, Kak Fabio di sini ada tahun. Tapi ingat kalimatnya teman-teman ya. Oke, benar ini tetapi di sini begitu menarik perhatian publik. Ayo. A, yakin? Coba kalimat berisi fakta. Nah, ada yang B. Kenapa B, Kak? Ayo, kenapa B? Ada yang Karena A, di ada yang sini B. ada kata mengisahkan kehidupan. Oke, di sini ada kata mengisahkan kehidupan. Ya, yang lain ada opsi lain? Ya, kalau kita lihat teman-teman ya di Oke, B ya, B. Oke. Jadi kalau di sini kita lihat nomor 1, teman-teman. Nah, pada tahun 2005 novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Oke, kalau dia titiknya di situ benar, teman-teman ya. Nah, pada tahun karena menjelaskan tahun. Tapi kita lihat nih, baca sampai di kalimat terakhirnya. Begitu menarik perhatian publik. Nah, ini kan masih opini, teman-teman. Ini bukan fakta ya, masih opini. Kenapa? Di sini tidak ada kejelasan bahwa bagaimana menarik perhatian apakah benar ya faktanya seperti itu kan masih opini. Belum ada data yang jelas. Nah, jadi hati-hati teman-teman, kita harus baca tuntas ya untuk kalimat. Ya, di sini begitu menarik perhatian. Ini masih opini. Kemudian yang kedua, novel ini mengisahkan kehidupan 10 anak dari keluarga miskin. Ya, di sini karena kenapa? Di sini mengisahkan ya kehidupan 10 anak dari keluarga miskin di Pulau Belitung. Dari kisah Laskar Pelangi ini, seperti itu. Kemudian kalau ketiga, 3 tahun kemudian film Laskar Pelangi dirilis dan tidak kalah sukses. Ayo, di mana kata-kata opininya di sini? Tidak kalah sukses. Iya, tidak kalah sukses. Kemudian eh, kalimat keempat, penonton dimanjakan dengan gambar-gambar alam Belitung yang menawan sebagai latar cerita. Apa kira-kira di sini? Kata anunya apa, teman-teman? Penonton dimanjakan. Dimanjakan atau yang menawan? Menawan. Ya, di sini teman-teman ya, karena opini kan masih opini nih. Penonton dimanjakan, kemudian gambar-gambar alam Belitung yang menawan. Menawan ini kan opini teman-teman ya. Nah, kemudian sebagai latar cerita. Kemudian penduduk Belitung akrab sekali dengan kehidupan bahari. Ini mana kalimat opininya? Ya, Kerap Kak. sekali. Oke, akrab sekali. Ini opini ya. Nah, jadi kalau dari opsi ini teman-teman lihat yang mana ada kalimat kata-kata opininya di situ. Nah, itu kan tentunya berlawanan dengan fakta ya. Jadi kalau fakta tidak ada kata keraguan-raguan maupun opini di dalamnya. Jadi itu, ini mengisahkan kehidupan. Nah, jadi yang tepat adalah B. Nih, teman-teman, untuk ciri-ciri kalimat fakta itu bersifat objektif, berdasarkan penalasan logis ya. Kemudian dilengkapi data autentik berupa angka atau bukti tentang objek, buktinya ada. Nah, kayak tadi yang menawan itu kita tidak tahu menawannya itu dianggap dari mana gitu kan. Kemudian umumnya berisi jawaban atas pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, dan berapa. Acuan peristiwa terjadi pada masa lampau atau sekarang. Nah, ini frasa yang begitu menarik perhatian publik, tidak kalah sukses, luar biasa, yang menawan, akrab sekali itu tidak bersifat objektif. Nah, itu kan relatif kebenarannya itu, teman-teman. Lanjut teman-teman, kita sudah akan kuis. Nah, kuisnya kali ini ada 15 nomor. Nah, jadi teman-teman, karena bahasa Indonesia ya, jadi sebenarnya itu singkat, banyak luas materinya, tetapi kan kita mencari yang umum ya, pada umumnya yang keluar di mana soal tes bahasa saat TWK. Ini teman-teman kita akan kuis. Seperti biasa, silakan catat jawaban teman-teman, kemudian nanti setelah pembahasan disebutkan berapa salahnya, berapa benarnya. Tunggu teman-teman, saya share dulu Canva.
Nah, ini teman-teman. Ini sudah siap semua teman-teman? Waktunya berapa menit nih? Sepakat. Kalau bahasa Indonesia, 1 menit atau bisa 30 detik? Halo teman-teman, ini waktunya berapa menit? Maunya berapa menit nih? 1 menit atau 45 detik? Atau 30 detik? Satu saja dulu, Kak. Satu saja ya? Oke. 1 menit, oke. Oke, 1 menit, siap. Jadi, ayo kita mulai. Ini ya, teman-teman. Hitungan ketiga. Sorry. Ya. 1, 2, 3. Silakan teman-teman. Ya, lanjut nomor 2. Lanjut yang ketiga. Ya, lanjut yang keempat, teman-teman.
Oke, lanjut yang kelima. Lanjut yang keenam, teman-teman. Lanjut nomor 7. Ini bukannya sama dengan nomor 6, Kak? Oke, tunggu Kak. Saya dulu. Tidak boleh lagi. Oke. Kita ulang ya langsung. Ini sama aja jawabannya dengan yang tadi. Nomor 8.
Lanjut nomor 10. Lanjut nomor 11. Ya, lanjut nomor 12. Nomor 13. Nomor 14.
Nomor terakhir. Masih. Ya, sudah selesai teman-teman? Atau masih ada yang tertinggal? Sudah. Sudah. Yakin benar berapa malam hari ini? Ayo, Karya berapa, kira-kira berapa benar nih keyakinannya berdasarkan jawaban tadi? Di atas 50%, Kak. Dari awal oke di atas 50% ya. Kita langsung tunggu bahas ya. Wait, share dulu. Ya, ini ya, kita bahas nomor 1. Tadi kita sudah pelajari terkait dengan penulisan gelar. Ayo, teman-teman. Ini teman-teman sudah pada tahu semua ini pasti. Jawabannya apa nih yang benar? Delta, Kak. A? Delta. Oh, delta. Oke, yang lain? D, semua. Oke, ini jelas ya. Oh, berarti sudah dipahami untuk penulisan gelar ya. Oke, delta. Ya, Prof, dokter. Ya, sudah lengkap. Jadi yang tepat adalah delta. Ada yang masih salah di sini? Yang lain mana ini? Ada kerjakan juga nggak? Oke, kita lanjut nomor 2. Ini ya, sudah jelas. Nah, lanjut nomor 2. Apa teman-teman? Ide pokok gagasan utama. Ingat kalau ide pokok ada deduktif dan induktif. A. Oke, wah luar biasa nih ya. Ini ya benar A. Karena kenapa di sini menerangkan secara umum dan kalimat berikutnya merupakan penjabaran dari kata ini. Kalimat ini. Oke, wih benar semua nih. Nah lanjut. Ya ini deduktif ya. Berarti paragraf deduktif. Kemudian untuk nomor 3. Wah, C. Kenapa C? Ini jawabnya C. Hati-hati yang ditanyakan kalimat tidak efektif. Sehingga perlu diperbaiki dengan cara hati-hati. Yang lain ada opsi jawaban lain? Kenapa ini ada yang C nih? B, Kak. Kenapa B, Kak? Ada yang E lagi? Ya, ayo. Kenapa yang B? Karena tidak perlu kata cukup dan jauh. Langsung Oke. aja. Langsung aja gitu. Berarti tanpa kata cukup dan jauh. Nah, kalau yang jawab C, kenapa nih, Kak? Berarti pemilihan katanya ya. Kalau ini kan, kalau Kak, tadi Kak siapa? Karya ya? Iya, Kak. Ya, Kak Ria, menurut Kak Ria ini bertele-tele nih, ada double nih eh, diksinya. Kalau yang lain mengganti ini daripada dengan dibandingkan. Kalau yang E kenapa? Dialokasikan dan dianggarkan, diganti dengan dianggarkan.
Oke, ini teman-teman ya. Oh, salah ketik. Oh ya, B. Ya, B. Oke, B. Jadi sekali teman-teman di sini kalimat tidak efektif. Nah, kalau kita lihat dari kalimatnya jumlah dana yang dialokasikan. Nah, dialokasikan ini kan yang digunakan atau diperuntukkan ya atau diberikan yang sama. Untuk pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan cukup besar sehingga tidak menutup kemungkinan peningkatan kualitas hidup yang jauh lebih baik. Nah, ini teman-teman ya. Nah, betul ya, untuk ini lebih tepatnya penggunaan kata cukup dengan kata jauh ini dihilangkan. Karena kenapa? Ketika walaupun ini dihilangkan, tetap tidak memberi pengaruh ya terhadap penyampaian makna ini dari kalimat ini. Di sini kan yang lebih baik itu sudah cukup, tidak perlu lagi kata jauh. Kemudian cukup besar, nah itu sudah cukup untuk menggunakan kata besar. Jadi yang lebih tepat adalah opsi B. Seperti itu. Kalau kata daripada dibandingkan, nah ini kan satu kata daripada dan dibandingkan sama-sama baku ya, daripada dan dibandingkan. Nah, itu sama teman-teman. Jadi sebenarnya tidak ada pengaruh ya untuk ini kurang tepat lah, masih bisa dipakai kata daripada ini. Jadi lanjut ya. Untuk nomor 4. Nomor 4 apa nih teman-teman? Delta, Kak. Kalimat fakta. Oke, kenapa delta, Kak? Masih sepertinya masih opini, Kak. Oke ya, sudah ditemukan katanya. Oke, kata sepertinya ini artinya ada keraguan-raguan dan ketidakpastian ya, masih opini di situ ya. Hmm. Nah, oke. Selain kata sepertinya, katanya, menurut ini ya, itu masih opini. Nah, oke, untuk ini D jawabannya. Lanjut nomor 5. Nomor 5 apa teman-teman? Ini majas yang ditanyakan. Ini majas. Majas, Perbola, Kak. kenapa? Karena kenapa? Jawab hiperbola. Menggelegar. Oke, ini ya tadi sesuai contoh ya, menggelegar ini. Jadi jawabannya yang tepat adalah E. Hiperbola. Oke. Lanjut. Nomor 6. Nah, Kak. ada yang A, ada yang E. Ayo, apa nih? Ada yang A dan ada yang E. Coba kita lihat-lihat. Baik-baik. E. E. Nah, nomor 1 ini kesalahannya di mana, teman-teman? Di dan. Dan apa lagi? Bahasa. Oke, bahasa ya. Ya, bahasa Indonesia. Kalau ada kata ini berarti pakai kata bahasa di depannya huruf B besar. Dan ini harusnya huruf kecil karena kata sambung ya. Nah, kemudian nomor 2 apa yang salah? Benar kok Dalam. salah nih? Dalam. Oke, dalamnya huruf besar. Sip. Nomor 3. Yang. Oke, sip. Ya, nomor 4. Benar. 5 benar. Oh, benar. Oke, benar. Nomor 5. Benar juga. Benar. Benar. Jadi judul buku yang tepat adalah 4 dan 5. Oke, luar biasa. Ya, lanjut. Nah, ini sudah ya ada penjelasannya. Kemudian nomor 7. Ini sama ya. Berarti benar lagi nih. Ya, bonus. Nah, oke, nomor 8. Apa nih ditanyakan? Ayo. Apa yang ditanyakan? Kalimat deskripsi. Nah, ini ada yang tahu kira-kira teman-teman apa kalimat deskripsi? Nah, Kak Sylvia, kenapa A, Kak? Yang menggambarkan di sana. Iya, ya oke. Deskripsi ya dari bahasa Kak. Terapannya kan describe.
Menggambarkan ya, deskripsi. Artinya kalimat yang menggambarkan, yang sesuai untuk melanjutkan paragraf tersebut. Nah, menggambarkan. Oke, luar biasa. Jadi di sini yang menggambarkan lantainya kotor, dindingnya kusam, kayak atapnya bocor, dan pintunya yang terbuat dari besi itu juga tidak kuku. Ya, ini semua merupakan gambaran ya. Nah, kalau ini oke, berlumut dan licin. Tapi di sini hingga terluka, hingga ditangani dokter. Ini tidak ada teman-teman ya, tidak bukan merupakan suatu penggambaran. Ini kandang tersebut akan diganti dengan kandang yang dibuat. Nah, ini bukan. Lantainya bersih dan wangi. Nah, ini kurang tepat teman-teman karena di sini katanya kan kondisi yang memprihatinkan. Kemudian kandang tersebut segera diganti. Oke. Jadi yang tepat adalah A. Ya, benar semua ini. Ya. Nah, nomor 9. Ini aduh, typo lagi. Nomor 9. Ya, kenapa B, Kak? Kata di sini yang menggambarkan Membanjiri. majas tersebut apa? Banjiri. Membanjiri. Membanjiri. Oke. Itu berlebihan ya? Jadi masuk di Hiperbola. Bola. yang lain jawabnya sama. B. Yang lain jawabnya apa, teman-teman? Yang lain B. B juga. Oke. Jadi jawabannya adalah B, hiperbola. Karena berlebihan ya. Oke, lanjut nomor 10. Nomor 10 apa, teman-teman? Kutipan teks mengandung kata serapan, kecuali. B, kalimat kedua. Ya. Yang lain gimana? Kalau kalimat pertama yang merupakan kata serapan mana, teman-teman? Orientasi. Oke, orientasi ya. Nah, baru kemudian nomor 2, Tidak ada ada. tidak? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada ya. Oke, sudah langsung saja kalau udah ketemu soal seperti ketika tidak ada, sudah langsung klik saja nih. Nah, kalau ini kalau nomor 3 mana unsur serapannya, teman-teman? Kata serapan. Disiplin. Oke, disiplin. Unsur. Unsur? Ada yang unsur? Nah, ini ya kata serapannya kan dari disiplin ya. Nah, kemudian baru nomor 4. Manajemen. Kalau nomor ini manajemen ya. Nah, serapannya dari manajemen. Kalau nomor 5 apa? Risiko. Iya, risiko. Dari kata apa? Risk. Oke. Ya, jadi ini kalimat kedua ya, kata serapan, kecuali. Nah, kemudian nomor 11. Ingat yang ditanya simile. Apa itu majas simile, teman-teman? Ya, mana ini teman-teman? Membanding-bandingkan, Kak. Iya, jadi apa? Apa jawabannya teman-teman? Delta. Delta? Coba kita lihat ya. Ia menerjang musuh bagai banteng terluka. Oke, membanding-bandingkan. Nah, sekali lagi teman-teman, kalau untuk majas simile ini biasa dengan kata bandingnya itu ada kata bagai seperti ya. Nah, di situ. Nah, jadi yang tepat adalah D. Nah, D. Nah, ada yang jawab B ini kenapa? Ada yang jawab B atau jawaban yang tadi? Ini jawaban yang sebelumnya, Kak. Oh, jawaban sebelumnya. Oke, lanjut ya. Nomor 12.
Alfa, Kak. Delta. Yang lain? Ada yang lain? Baru Karya nih. Alfa, Kak. Alfa. Alfa baru Delta. Ayo, yang mana? A. Ya, B. A atau D? A nih, banyak yang A jawabnya nih. A. A atau D, teman-teman? Oke, hati-hati. Ya, di sini ya. Ada yang B. Kenapa B, Kak? Nomor 17. Perlu pemisah antara nomor dan Ini ada yang B. Nah, ada yang B. Karina kenapa B? Ini Karina lain sendiri B nih. saya juga B, Kak. Kalau Nah, menurut Kak saya Iwan itu kenapa B? Tidak perlu tanda koma antara nomor. Iya, betul ya. Kromawi nomor. Ya, jadi yang tepat itu adalah B ya, karena untuk menunjukkan nomor itu tidak perlu tanda koma. Nah, contohnya kayak undang-undang nomor sekian itu kan juga tidak untuk menunjukkan nomor berapa tidak perlu pakai koma di sebelumnya, sama seperti alamat ini teman-teman. Jadi hati-hati jangan terkecoh ya untuk tulisan alamat. Kalau untuk nomor menunjukkan nomor ya, ini digunakan titik karena dia singkatan. Tapi kalau ditulis nomor ya tidak ada titiknya, tidak ada tanda koma. Ya, itu hati-hati teman-teman. Nah, jadi jawabannya adalah B. Nah, ini ya. Lanjut nomor 13. Ya, nomor 13 apa teman-teman? Bla bla bla, penerapan kebijakan itu menyebabkan munculnya rasa tidak puas, bla bla bla. Para pendukung setia bupati itu. Kata-kata yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah yang saya D. Delta. oke, mantap. Ini Kak Iwan dengan Karya. Kenapa Delta ini? Oh, yang lain sama. Oke. Kenapa Delta? Boleh berikan alasannya? Pertama, untuk yang di antara itu memang harus dipisah sesuai yang tadi. Mm-mm. Baru untuk K, awalan K harus berpasangan dengan akhiran an. Oke. Nah, kalau ini apakah tidak perlu tanda garis apa nih Kak? Dipisah? Kalau saya Tidak sih dengan. tidak sih. Karena bukan kata yang diulang. Oke, bukan kata yang diulang ya. Nah, atau di spasi? Tidak juga. Tidak juga, iya. Jadi kalau ketemu soal seperti itu, teman-teman, nah dia bisa disambung karena apa? Karena dia memakai awalan dan akhiran. Jadi bisa disambung ya tanpa menggunakan tanda datar pun atau spasi seperti itu. Jadi yang jawab adalah D, yang benar adalah D. Ya, di sini ada gabungan kata dia. Oke. Di sini siapa yang benar nih? Sudah berapa benar teman-teman semua ini? Nah, kalau nomor 14 apa? C, Kak. Kak, C. Ya, C. Wah. Ya, kenapa Kak C? Saling. Tembak Karena menembak. saling ya. Ya, tembak menembak. Oke, di sini berpandang pandangan. Oke, luar biasa ini ya. Ya, jadi jawabannya adalah C. Nah, lanjut nomor terakhir. E. Nomor terakhir. Ya, E atau C? E. E. Kak Iwan E. E. Ya, E ya, tunawicara. Jadi kalau misalkan di sini kan yang ditanyakan Hanggala Rajin Belajar ini kan ditanyakan di sini makna ameliorasi. Nah, kalau misalkan teman-teman belum pernah baca, ini kan salah satu tips teman-teman. Salah satu tips kalau misalkan kita tidak tahu apa ameliorasi itu, kita lihat saja di sini kata opsi jawabannya yang mana yang mungkin merupakan kata ganti ya, yang dirubah ini para berkomunikasi kan si- tidak ada makna tertentunya kan seperti biasa kata biasa. Tapi kalau tunawicara kan
Ini apa? Ada yang tahu tunawicara? Tidak dapat bicara. Ya, tidak dapat bicara ya. Dengan kata lain, Kak Rudi, oke Kak Rudi bisu, oke ini Kak Rudi jawabnya bisu. Jadi jawabannya adalah E. Oke teman-teman. Nah, jadi ini sekali lagi untuk penjelasan nomor 15, di mana ameliorasi itu adalah perubahan makna kata yang awalnya memiliki konotasi negatif atau kurang baik menjadi lebih positif atau lebih sopan. Ya, dengan kata lain ya, tunawicara tadi adalah lebih sopan atau lebih positif dibandingkan kata bisu seperti itu. Jadi jawabannya adalah E. Oke, untuk bahasa Indonesia ini mudah ya teman-teman ya, karena biasa sering didapat dari bangku sekolah. Jadi ini mau tanya, berapa benar semua ini? Benar semua? Ada yang benar semua? Halo, teman-teman, ini benar berapa nih? 9, benar 9, salah 1. Ada 15 soal, Kak. Kak Nurul. Oh, oke, 14. 14. Kak Nurul udah mulai, ya. Kak Maaf, Desi sambil 10. ngerjain TKP. Oh, sambil ngerjain TKP. Wah, luar biasa nih. Nih. Padahal belum masuk TKP kita ya. Nah, tapi Kak Nurul udah nih. Ya. Kalau ya di sini Kak Iwan benar 14 ya, salah 1. Kak Dewi benar 9, Kak. Dari 15 Kak Dewi. Iya Kak, tadi telat, sorry. Udah soal baru masuk. Oh, berarti ada kelewat ya. Oke, nggak apa-apa, Kak. Nah, jadi Kak Dewi benar 9 ya, Kak Nurul benar 14, salah satu nih. Kak Tesi benar 10. Kak Ria benar 14. Oh. Ini benar ada yang top skor benar semua ya. Oke, Kak Sylvia salah 3. Kak Faisal salah 4. Kak Nila salah 5. Kak Ali benar 10. Kak Rina benar 11, salah 2. Benar semua kalau nggak salah 3. Oke, Kak Rudi. Nah, Kak Amal benar, oh benar 13 ya. Kak Ria, oke. Jadi top skornya di sini yang benar 14 nih. Kak Nurul dengan Kak Ria. Ya, Kak Ria dengan Kak Nurul. Top skor malam hari ini untuk materi bahasa Indonesia. Wah, luar biasa. Jadi untuk materi ini menurut teman-teman susah atau gampang nih? Materi bahasa Indonesia. Halo, teman-teman? Mengecoh ya? Oke, masih ada mengecoh. Gampang-gampang susah. Ya. Ya, teman-teman, karena usahakan kalau nanti mengerjakan TWK, untuk bahasa Indonesia ini usahakan benar semua ya. Maksudnya ini jangan sampai ada kekeliruan seperti itu. Cuma majas yang terlalu banyak ya itu. Ya, itu kan karena kita tidak bisa tebak mana majas, tapi itu yang sering keluar. Karena setiap orang beda-beda yang keluarnya untuk terkait majas. Jadi tadi kalau pengalaman saya kemarin, paragraf itu masuk dengan mengurutkan tadi, mengurutkan itu masuk. Tapi paragrafnya panjang sekali, panjang sekali. Itu biasa 2 nomor, untuk 2 nomor, paragrafnya itu untuk 2 nomor. Kemudian apa namanya tadi mengurutkan dan mengurutkan kalimat. Nah, dengan iya untuk itu dengan ada kalau nggak salah melengkapi kalimat, ada melengkapi titik-titik diisi seperti itu. Nah, teman saya ada yang keluar majas seperti itu. Jadi beda-beda ya teman-teman bang soalnya. Tapi pada umumnya seperti tadi. Penulisan ada yang penulisan daftar pustaka, ada yang keluar itu teman-teman. Penulisan daftar pustaka, ada juga yang penulisan gelar tadi ada. Nah, jadi itu ada beda-beda, beda-beda orang, beda-beda bang soalnya. Jadi tetap teman-teman harus kuasai ya terkait dengan penulisan-penulisan kayak penulisan alamat tadi yang masih terkecoh. Nah, oke untuk bahasa sekiranya nanti akan lebih dipermantap ya dengan latihan-latihan soal. Nanti akan saya berikan lagi untuk latihan soal HOTS yang bahasa Indonesia. Nah, tapi nanti waktunya karena
sekalian akan saya berikan dengan materi NKRI juga yang kemarin kita sudah bahas. Nanti sekalian saya upload teman-teman ya. Nah, tunggu nanti waktunya untuk latihan soal bahasa Indonesia yang HOTS. Jadi untuk malam hari ini teman-teman ada yang mau ditanyakan terkait materi bahasa Indonesia atau sudah aman? Oh, teman-teman, sudah aman untuk materi bahasa Indonesia? Insya Allah Kak, aman. Aman ya. Ya, Ini yang tadi Kak Nurul udah mau bahas, sudah mau ngerjakan TKP nih. Udah laju nih. Enggak, karena progres tes siang tadi belum kerjain Kak. Oh gitu, wah, luar biasa ya. Oke. Jadi untuk materi TWK teman-teman kita sudah selesaikan dari materi nasionalisme, kemudian integritas, bela negara, kemudian ada pilar negara dan bahasa Indonesia. Nanti itu kita sesuaikan jadwalnya ya, sudah ada di jadwal untuk TO, TWK. Dan tentunya kalau sudah TO akan digunakan waktu kurang dari 1 menit teman-teman ya, karena di sisi lain kita juga harus melatih manajemen waktunya seperti apa. Jadi jangan nanti kita terbiasa 1 menit, karena kalau kita gunakan 1 menit sekali lagi ada kita membuang waktu untuk mengerjakan soal lain. Kalau kita ngerjakan lebih dari 1 menit gitu. Sedangkan mengerjakan dalam 1 menit, nanti ada soal lain yang harus kita kerjakan di bawah 30 detik seperti itu. Jadi sekali lagi kita mulai sekarang di sini bukan hanya melatih pengetahuan teman-teman ya, karena manajemen waktu itu penting. Nanti karena kalau udah dalam ruangan teman-teman udah tegang, udah sangat tegang, beda nanti. Tendensinya itu sudah sangat beda, tekanannya itu beda, mental kita sudah beda. Jadi sekali lagi kita harus latihan dari sekarang terkait dengan manajemen waktu. Bukan hanya sekedar pengetahuan ya, sekali lagi saya tegaskan di situ. Bukan hanya kita siap materi, karena bisa jadi blank semua teman-teman. Jadi kita biasakan dengan adanya tekanan-tekanan, mungkin dengan tugas-tugas yang diberikan. Nah, itu nanti beda teman-teman sensasinya saat ujian. Mungkin yang sudah pernah ikut tes, sudah bisa merasakan seperti apa. Nah, jadi sekali lagi teman-teman tetap semangat, jangan pantang menyerah. Silahkan dikerjakan tugas-tugasnya. Untuk tugas TWK mungkin menyusul karena malam hari ini ada progress test. Jadi saya belum kasih tugas untuk TWK ya yang materi pilar negara dengan bahasa. Jadi teman-teman diberi kesempatan karena kan ini full day kita sampai hari Minggu karena kemarin tidak mepet tidak nuntut waktunya untuk bahas bahasa. Nah, jadi karena sudah full 1 minggu di sini saya nyusul saja nanti untuk pelatihan soal NKRI dan pilar negara, pilar negara dan bahasa. Nah, jadi mungkin untuk sekarang cukup sekian teman-teman, sampai ketemu di kelas TKP. Ya, oke teman-teman, silakan nanti kalau ada yang bingung ditanyakan dalam grup ya terkait dengan materi-materi apa, atau misalkan teman-teman ada dapat contoh kasus di luar, misalkan ada contoh soal seperti apa, silakan dibahas di grup. Nanti kita diskusi sama-sama di grup. Oke teman-teman, selamat malam. Cukup sekian dan terima kasih. Dan sekali lagi jangan lupa testimoninya untuk ikut giveaway teman-teman di Instagram, tag Ibu Faradila. Dan ya saya dan The Sky biar nanti bisa ikut sesi coaching khusus materi NKRI kemarin. Oke teman-teman, selamat malam. Malam Kak, terima kasih. Malam Kak, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama Kak, terima Kak. kasih.